dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah online kami pada hari ini. Kami mau mengundang Anda untuk ikut beribadah bersama kami di Gereja Emmanuel Assembly of God setiap hari Minggu jam 1.30 siang, yang beralamatkan di nomor 165 Upper East Coast Road. Untuk informasi selanjutnya, silakan Anda menghubungi nomor telepon 644 555 66. Stay safe, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Shalom saudara-saudara,
Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat tahun baru, memasuki tahun kemenangan 2021. Mungkin yang menjadi pertanyaan saudara-saudara, masih masa pandemik, bagaimana saya mengatakan ini adalah tahun kemenangan? Yang saya mau katakan adalah karena rencana Allah pasti digenapi dalam kehidupan orang-orang percaya, orang-orang yang berharap kepadanya. Dalam kesempatan ini, saya ingin saudara-saudara mempelajari bersama dengan saya, merenungkan kisah tentang apa yang terjadi di dalam kitab Keluaran. Dan dalam series ini, saya akan memulai dari Keluaran pasal yang pertama. Dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, Israel datang ke Mesir, kemudian bangsa Israel bertambah banyak. Dan bangkitnya raja yang lain, bangsa Israel ditindas dan harus kerja rodi atau kerja paksa, dan bayi laki-laki Israel dibunuh. Mari kita bersama-sama melihat di bagian-bagian di pasal yang pertama dari kitab Keluaran ini. Dari pasal yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, bagaimana Israel pada mulanya datang ke Mesir. Disebutkan di dalam 6 ayat di bagian yang pertama ini, inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Saya tidak sebutkan satu persatu, saudara bisa baca ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, dan di dalam ayat yang kelima dikatakan seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Melatar belakangi kisah ini, mari kita melihat sejenak bagaimana peristiwa ini terjadi di dalam kitab Kejadian. Saudara, di dalam kitab Kejadian diceritakan bagaimana Yusuf, anak daripada Yakub, saya mungkin jelaskan, Abraham dengan Sarah memiliki seorang anak yang bernama Ishak, dan Ishak memiliki 2 anak, Yakub dan Esau, dan Yakublah yang menjadi pilihan Allah. Dari Yakublah diberi 12 orang anak laki-laki. Nah, saya tidak menyebutkan lebih panjang, tetapi salah satu daripada 12 anak laki-laki Yakub yang bernama Yusuf, oleh karena iri hati dari saudara-saudaranya yang lain, karena Yusuf lebih dikasihi oleh Yakub, sehingga di dalam Kejadian diceritakan akhirnya Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang-pedagang yang berlalu di situ, dan waktu itulah Yusuf akhirnya dibawa ke Mesir. Dan melalui peristiwa yang tidak menyenangkan, Yusuf harus bekerja, dan setelah itu juga Yusuf akhirnya harus masuk ke dalam penjara. Dan setelah masa di mana Allah rencananya perlu digenapi, Yusuf akhirnya diangkat menjadi mangkubumi. Cerita itu tidak saya ceritakan secara menyeluruh. Saya perlu waktu untuk lebih fokus kepada kitab Keluaran sendiri. Dan disitulah akhirnya Yusuf menjadi penguasa sebagai mangkubumi, dan pada waktu terjadi kelaparan yang sangat hebat, saudara-saudara Yusuf pergi untuk membeli gandum, dan disitulah Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Cerita singkat, saudara bisa melihat di gambar yang saya berikan ini, saudara melihat ada rombongan yang di bagian gambar ketiga, kiri bawah, itu adalah bagaimana Yakub dan seluruh anak-anaknya dipanggil, diundang oleh
Firaun yang berkuasa pada waktu itu, di mana Yusuf menjadi mangkubumi, dan disitulah keluarga Yakub pindah ke Mesir. Dan dimulainya dari keluarga Yakub itulah bangsa Israel akhirnya dibentuk. Dan saudara, pada akhir daripada cerita sebelum orang-orang Israel ini keluar dari Mesir, kita melihat adanya penganiayaan dari bangsa Mesir kepada bangsa Israel. Itu yang saya memberikan cerita singkat bagaimana orang Israel berada di Mesir. Nah, sekarang saya ingin dari latar belakang ini, saya ingin memberitahukan lebih jelas lagi bagaimana tanah Kanaan ini diberikan oleh Allah kepada Abraham dan keturunannya. Saudara, perlu untuk saya memberitahukan ini sekalipun nanti pada akhirnya dalam peristiwa bagaimana orang-orang Israel masuk ke Kanaan mungkin akan saya jelaskan lebih jelas lagi. Tetapi saya akan memberitahukan beberapa ayat dari latar belakang bagaimana bangsa Israel ini sampai mereka berada di Mesir. Tadi saya ceritakan melalui gambar secara singkat. Di dalam Kejadian pasal 15 ayat 7 dikatakan, Tuhan berfirman, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim." Firman ini untuk Abraham. "Untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Dia mengatakan kepada Abraham, dan negeri itu dia tujukan kepada tanah Kanaan. Di dalam Fatsal 17 ayat 8 kitab Kejadian dituliskan demikian, "Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Saudara, saya memberikan peta bagaimana perjalanan Abraham pada waktu dia dipanggil Allah dari satu negara yang bernama Ur Kasdim sampai akhirnya dia berada di tanah Kanaan. Dan pada waktu dia di tanah Kanaan itulah dia diberi janji oleh Tuhan mengenai tanah Kanaan yang akan diberikan sebagai milik kepada keturunannya untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang pertanyaannya, mengapa mereka akhirnya keturunan Abraham dari Ishak, kemudian Yakub yang disebut Israel ini, mengapa akhirnya mereka berada di Mesir? Nah, saudara, Allah sendiri memberitahu kepada Abraham. Suatu hari Allah berfirman demikian kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 14. "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak." Saudara, perhatikan bahwa Allah sudah memberitahukan kepada Abraham bahwa keturunannya akan berada di suatu negeri yang asing, yakni kalau kita tahu tadi di dalam Keluaran yaitu Mesir. Selama 400 mereka akan diperbudak, mereka akan dianiaya. Dan saya tadi sudah jelaskan bahwa melalui Yusuf akhirnya diterima di lingkungan istana, bahkan dijadikan mangkubumi, orang yang berkuasa. Dan kemudian seluruh keluarganya Yakub, yaitu ayah dari Yusuf, beserta dengan seluruh keturunannya yang dituliskan tadi 70 orang, akhirnya mereka datang dan menetap di Mesir. Dan Firaun
pada waktu itu yang berkuasa memberikan tempat kepada keluarga Israel ini, yaitu keluarga Yakub, di tanah Goshen. Dan disitulah dikatakan mereka menjadi suatu bangsa. Mereka beranak cucu, jumlah mereka semakin banyak. Dan di dalam ayat yang ke-15 dan ayat 16 dari kitab Kejadian pasal 15, menyambung dari ayat-ayat di atas, dituliskan demikian, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu, Abraham akan mati, Abraham tidak akan mengalami peristiwa itu dengan sejahtera dikatakan. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Jadi disebutkan bahwa Tuhan punya rencana dengan orang Amori yang tinggal di Kanaan. Kalau saudara perhatikan siapa sebenarnya yang disebut Amori, Amorika atau Kanaan. Nah, saya mau memberitahu bangsa Amori di dalam Alkitab, kata Amori ini digunakan untuk merujuk pada pendaki dari dataran tinggi yang mendiami tanah Kanaan, yang memiliki kekuasaan di seluruh Kanaan itu. Jadi seringkali disebutkan juga Kanaan atau Amori. Dan lagi kalau saudara perhatikan, siapa sebenarnya Kanaan ini? Mari kita menelusuri supaya kita lebih mengerti mengapa Kanaan ini yang sudah didiami oleh bangsa Kanaan atau yang sering disebutkan orang Amori, akhirnya diberikan kepada Israel. Nah, kita melihat setelah air bah, kita tahu bahwa hanya Nuh dengan keluarganya yang hidup, dan saya memberikan cat ya, seperti garis keturunan dari Nuh. Saudara bisa lihat di PowerPoint saya. Kalau saudara melihat di sebelah kiri, Nuh memiliki 3 anak yang namanya Ham, Sem, dan Yafet. Nah, saudara, keturunan dari Ham ini, kalau saudara perhatikan, di situ kalau dilihat dari rumpun bangsa itu Afrika dan Arab, tetapi di bawahnya itu ada nama Kanaan. Dan Kanaan, Mesir, Libya, Kus, itu Arab, itu merupakan rumpun keturunan dari Nuh melalui anaknya yang bernama Ham. Sedangkan kalau saudara melihat dari manakah Abraham atau kemudian keturunannya Israel, itu dari rumpun yang mana? Dari rumpun anak Nuh yang bernama Sem. Mari kita memperhatikan keturunan Kanaan sendiri. Ya, Kanaan dari keturunan Nuh, dari Ham, kemudian Kanaan. Saudara, disebutkan bahwa keturunan Kanaan di situ dikatakan keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Nama Kanaan di situ. Ham adalah anak Nuh. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori. Saudara tadi lihat bagaimana disebutkan bahwa Tuhan deal dengan orang Amori yang mewakili orang-orang Kanaan. Dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum orang Kanaan itu di tanah Kanaan. Dan saudara, kembali ke peristiwa Nuh, Kanaan ini tidak berbicara tentang tanah, ya, tentang anak daripada Ham. Ini dikutuk oleh Nuh, dan ini merupakan bagian dari yang tidak begitu dijelaskan, tetapi pasti punya alasan mengapa Kanaan ini dikutuk. Dan banyak teolog-teolog atau orang-orang yang ahli di dalam bidang Alkitab memiliki dugaan bahwa Kanaan ini adalah seorang yang jahat dan perlakuannya adalah perlakuan yang berdosa. Kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 9 ayat 22. Maka Ham, bapa Kanaan itu,
melihat aurat ayahnya lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Dikatakan Nuh pada waktu itu meminum anggur, kemudian mabuk dan telanjang. Dan pada waktu itulah Ham, anaknya ini, menceritakan kepada kedua saudaranya. Dan pada waktu Yakub mengetahuinya, dan ini banyak diskusi di sini, tetapi biarlah saya menceritakan berdasarkan apa yang kita melihat di ayat ini. Dikatakan terkutuklah Kanaan, ayat 25. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Sem menurunkan bangsa Israel. Ham menurunkan bangsa Kanaan. Dan dikatakan Kanaan dikutuk, tetapi Sem diberkati. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di sini, berbicara tentang tanah Kanaan, Tuhan mengatakan kepada Abraham bahwa ini akan diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi mengenai bangsa Kanaan yang pada waktu itu tinggal di tanah Kanaan, dikatakan bahwa bangsa Kanaan ini dikutuk oleh Tuhan. Dan tentunya kalau saudara perhatikan tadi bahwa Tuhan punya rencana supaya orang Israel ini akan berada di tanah asing. Yang kita tahu akhirnya itu adalah Mesir selama 400 tahun. Dan dikatakan mereka akan menjadi bangsa yang besar. Dan mereka akan kembali ke Kanaan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa pada waktu itu Tuhan menyuruh orang Israel melalui Yusuf, kemudian keluarga Yakub semuanya dibawa untuk pergi ke Mesir. Dan memang kalau melihat peristiwa sejarah, ini melalui suatu kelaparan yang besar. Pertamanya Yusuf melalui iri hati saudara-saudaranya dijual ke Mesir. Kemudian dijual ke saudagar-saudagar Mesir, dibawa ke Mesir, dan kemudian saudara-saudara semuanya bersama ayahnya tinggal di sana. Dan beranak cuculah mereka di satu tanah yang terpencil di Mesir, yaitu di Goshen. Di mana di situ Tuhan punya rencana untuk mengasingkan keturunan Yakub ini supaya mereka tidak campur dengan orang-orang yang ada di Kanaan. Saudara perhatikan bahwa nanti di dalam perjalanan mempelajari kitab Keluaran kita akan melihat bagaimana dosa-dosa dari bangsa Kanaan ini, sehingga dikatakan di dalam Imamat pasal 18 ayat 24 sampai 25 dikatakan demikian. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis oleh bangsa Kanaan, dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu, yaitu tanah Kanaan, dikatakan memuntahkan penduduknya, memuntahkan Kanaan, karena begitu kejamnya mereka. Seperti yang saya katakan, ya nanti kita akan mempelajari. Jadi ada rencana Tuhan untuk melindungi perkawinan campur. Saudara perhatikan kalau di dalam kitab Kejadian sebelumnya dikatakan ada satu peristiwa di mana setelah Yusuf itu dijual ke saudagar Mesir, peristiwa itu kemudian di dalam pasal yang ke-38 ada cerita tentang Yehuda. Di dalam ayat pertama dan ayat yang kedua dikatakan begini, pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Shua, orang Kanaan. Jadi Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Kemudian mereka mempunyai 3 anak laki-laki, Er, Onan, dan Shila. Saudara, di dalam cerita ini singkatnya,
sebelumnya yang namanya anak Yakub itu tidak ada yang menikah dengan orang-orang Kanaan. Dan disinilah Yehuda menjadi satu gambar di mana bahayanya. Kalau seandainya mereka tetap ada di Kanaan, sementara Allah ingin menjadikan mereka sebuah bangsa yang besar. Waktu itu jumlah mereka hanya sedikit. Hanya keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan dikatakan hanya 70 orang pada waktu mereka pindah ke Mesir. Bayangkan kalau seandainya pada waktu itu terjadi perkawinan campur yang dilarang oleh Allah. Di dalam Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 4, saudara bisa membaca kalau ada waktu. Itu diceritakan bagaimana Tuhan itu menyuruh orang Israel, kalau engkau sudah masuk ke tanah Kanaan, musnahkan semua, jangan sampai mengawini orang Kanaan. Karena itu sangat membuat Tuhan marah. Dan tentunya Tuhan ingin menyisihkan bangsa ini dari pengaruh Kanaan. Sehingga akhirnya Tuhan izinkan mereka ke Mesir. Dan kemudian di dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, saya sudah memberikan latar belakang mengapa orang Israel itu pergi ke Mesir. Mungkin saya singkatnya saja, Tuhan mempersiapkan mereka menjadi suatu bangsa yang banyak tanpa dinodai dengan perkawinan campur dengan orang-orang Kanaan. Dan Tuhan juga punya rencana untuk memusnahkan bangsa Kanaan melalui bangsa pilihannya pada waktu mereka kembali dan sudah dipersiapkan oleh Allah untuk berperang. Nah, itu mungkin secara singkat, ada banyak hal-hal yang lain yang mungkin nanti saya akan memberikan sedikit lagi tentang bagian ini di bagian akhir daripada pelajaran kita. Yang berikutnya, saudara, bangsa Israel bertambah banyak. Di dalam ayat yang ke-7, orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dengan dahsyat, berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Saudara, mereka semakin banyak. Pada waktu itu, selama boleh dikatakan mereka berada di Kanaan, jumlah mereka seperti yang saya katakan tidak banyak. Bahkan pada waktu mereka disisihkan ke Mesir, hanya 70 orang saja. Tetapi di dalam periode 400 tahun itulah mereka dibentuk menjadi suatu bangsa yang besar. Apa yang terjadi kemudian di dalam ayat 8 sampai dengan ayat 10? Bangkitnya raja yang baru. Kemudian bangkitlah seorang raja baru, memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Saudara, pada waktu Yusuf datang ke Mesir, dia memasuki negeri itu selama dinasti atau keturunan raja-raja yang ada pada waktu itu, dinasti yang ke-16. Dan perlu saudara ketahui, pada waktu dinasti 13 sampai 17, Mesir diperintah oleh sebuah dinasti yang berbeda dengan orang-orang Mesir. Jadi Mesir itu bukan orang Mesir sendiri yang memerintah pada waktu itu. Mesir ditaklukkan oleh para Hiksos, dikatakan di dalam sejarah. Dan para Hiksos ini sebenarnya adalah keturunan orang-orang Semit, yaitu keturunan dari Nuh, dari rumpun Sem. Kalau tadi saya katakan Mesir ini dari rumpun Ham, termasuk Kanaan. Orang Israel dari rumpun Sem, dan termasuk Hiksos ini. Para Hiksos inilah yang mengalahkan Mesir pada waktu itu, di mana pada waktu zamannya para Hiksos inilah Yusuf datang. Jadi bagaimana
Firaun yang ada, raja yang ada pada waktu itu menerima orang-orang Israel, keturunan Yakub dengan senang hati karena mereka merasa mereka adalah serumpun. Tetapi kemudian setelah itu Mesir sendiri bangkit dan mengalahkan para Hiksos ini. Sehingga dikatakan tadi di dalam ayatnya yang ke-7 adanya raja yang lain yang bangkit, yaitu orang-orang Mesir sendiri, keturunan dari rumpun Ham. Inilah yang bangkit, pemilik tanah itu sendiri bangkit. Sehingga dengan pemerintahan Mesir yang asli, orang Israel, keturunan Yakub, Yusuf, tidak dikenal. Tadi jelas dikatakan tidak dikenal lagi. Dan apa yang terjadi? Mereka mulai takut. Mereka pernah digulingkan dengan keturunan Sem ini. Jadi mereka melihat adanya satu bangsa yang besar yang tinggal di tanah Mesir, di Goshen. Kalau mereka juga akan menggulingkan Mesir. Jadi mereka takut, itu sebabnya bangsa Israel mulai ditindas. Dikatakan di dalam ayat 11-12, sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas makin bertambah banyak dan berkembang mereka sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Saudara perhatikan bagaimana orang-orang Israel ini mengalami suatu perubahan. Dari kemakmuran berubah menjadi penindasan dan semakin parah kemudian masuk kepada masa di mana bayi-bayi mereka yang baru dilahirkan harus dibunuh. Ayat 15, 16, dan 22. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang yang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu dikatakan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan mereka tidak melakukannya, mereka memberikan alasan, oh orang-orang Ibrani itu kuat-kuat. Sehingga pada waktu kami belum datang, mereka sudah melahirkan dan anak mereka selamat. Tetapi saudara, akhirnya Firaun merubah keputusannya. Di dalam ayat 22 dituliskan, Firaun memerintahkan seluruh rakyatnya, seluruh anak laki-laki Israel yang lahir, orang Ibrani dikatakan harus dilempar ke sungai Nil. Dan anak perempuan dibiarkan hidup. Saudara, apa tujuannya? Tujuannya supaya ada generasi yang akhirnya mandek, berhenti. Di mana kita tahu laki-laki itu keturunannya adalah bagian, boleh dikatakan begini, suatu bangsa itu ditentukan dengan seorang laki-laki. Laki-laki menikah dan yang dinikahin ini melahirkan anak, keturunannya menjadi bangsa daripada seorang ayah. Itu sebabnya Mesir merasa kalau dijadikan di mana perempuan tetap hidup, akhirnya perempuan-perempuan Ibrani menikah dengan Mesir dan keturunan mereka bukan menjadi keturunan Ibrani lagi, tetapi menjadi bangsa Mesir. Itu sebenarnya maksud daripada Firaun yang ada pada waktu itu. Tetapi saudara, kita melihat bagaimana Allah rencananya tetap berhasil. Seperti yang saya katakan, singkatnya saja saya memberitahukan bagaimana tujuan Israel di Mesir. Banyak saran-saran atau banyak hal-hal yang diajukan oleh teolog-teolog atau ahli Alkitab mengenai tujuan Israel berada di Mesir. Tetapi saya hanya memberikan ringkasan menjadi 3 bagian. Yang pertama, memberi waktu bagi bangsa itu untuk tumbuh cukup besar dan mengalahkan Kanaan dengan menguasai tanah Kanaan. Tentunya kalau mereka hanya berjumlah sedikit, tidak mungkin tanah Kanaan yang sebesar itu bisa diurus oleh mereka yang tadinya hanya berjumlah 70 orang. Dibutuhkan
jumlah yang besar untuk mengurus tanah Kanaan. Kemudian yang kedua, untuk memisahkan mereka dari kemungkinan kawinan campur dengan orang Kanaan pada waktu itu, dan mereka perlu untuk disisihkan. Dan pada waktu mereka di Mesir pun mereka berada di Goshen. Mereka dipisahkan dari orang Mesir sehingga mereka tidak kawin-mengawin dengan bangsa Mesir. Kemudian Tuhan memanggil mereka keluar menjadi gambaran rencana pembebasan manusia dari dosa. Tujuan Israel di Mesir, saya ulang saudara, memberi waktu bagi bangsa untuk tumbuh cukup besar untuk mengalahkan Kanaan dan menguasai tanah. Saudara bayangkan kalau seandainya pada waktu itu jumlah mereka hanya 70, bagaimana mereka bisa mengurus tanah yang seluas itu. Dan kemudian saudara, mereka juga perlu untuk berperang dengan orang Kanaan supaya orang Kanaan dimusnahkan. Mereka perlu menjadi bangsa yang banyak, besar. Dan kemudian untuk memisahkan mereka dari kemungkinan kawin campur, saya memberikan contoh mengenai Yehuda. Bagaimana Yehuda mengambil istri orang Kanaan. Dan itu akan menjadi bahaya bagi mereka yang akhirnya mengadakan perkawinan campur untuk rencana Allah, di mana Allah menyimpan keturunan itu menjadi bangsa yang dipilih oleh Allah. Kemudian Tuhan memanggil mereka keluar, dan ini menjadi suatu gambaran yang besar di mana mereka diluputkan dari kematian, anak sulung mereka diluputkan dari kematian dengan memberikan darah anak domba yang dirayakan sebagai perayaan Paskah, di mana terlewatnya mereka dari kematian anak sulung. Dan ini menjadi suatu gambaran yang besar sekali mengenai rencana penyelamatan Allah melalui darah anak domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, rencana Allah tidak pernah gagal. Manusia coba untuk menggagalkan, Firaun coba untuk menggagalkan, tetapi Allah tetap memiliki rencana melalui sebuah perubahan dari kemakmuran, perubahan, pergantian Firaun, pergantian kekuasaan, kemudian melalui penganiayaan yang besar, pembunuhan bayi-bayi. Saudara, semua itu tidak menggagalkan rencana Allah. Saya mau memberikan kesimpulan ini, biarlah kita juga disemangati dalam masa pandemi ini, dalam masa yang sulit ini, masa perubahan hidup yang besar bagi dunia ini, yang saya tahu rencana Allah tidak pernah gagal. Rencana Allah tidak gagal untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Rencana Allah tidak gagal untuk saudara. Rencana Allah tidak gagal untuk saya. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk rencana-Mu yang besar dalam kehidupan kami, orang yang percaya kepadamu. Tuhan, sesungguhnya inilah yang menjadi doa kami. Ya Bapa, biarlah kami saat ini meminta supaya kami menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu, serta berkenan kepadamu dalam segala hal, dan kami memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Engkau telah melepaskan kami dari kuasa kegelapan dan memindahkan kami ke dalam kerajaan anak-Mu yang kekasih. Di dalam Yesus kami memiliki penebusan kami, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Yesus kami mendapatkan kelepasan. Di dalam Yesus Engkau menuntun kami terus masuk ke dalam rencana-Mu sampai kepada kesudahannya, yaitu Yerusalem baru.
di mana kami boleh bersama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kami percaya firman Tuhan hari ini sangat memberkati. Persembahan adalah satu bagian daripada worship. Bagi Anda yang ingin memberi, silakan Anda scan di QR Code yang tersedia. Dan bagi Anda yang memiliki permohonan doa, silakan Anda scan di QR Code selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.